Halo, perkenalkan, nama saya Nova Faras, mahasiswa bisnis digital 2020. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode pro dan kontra. Pada masalah kali ini, saya akan menggunakan study case berikut. A adalah seorang mahasiswa yang gemar sekali membaca manga. Sayangnya, ia membaca manga tersebut secara ilegal. Pada suatu saat, ia sadar bahwa hal yang dilakukannya itu salah. Maka dari itu, A berusaha membaca manga secara legal. Akan tetapi, ia mengalami beberapa masalah dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam study case kali ini, saya akan mengambil contoh manga yang berjudul Jujutsu Kaisen. Berikut adalah masalah yang dialami oleh si A. Yang pertama, A memiliki budget yang terbatas. Yang kedua, A ingin membaca manga yang up to date karena ia tidak ingin ketinggalan dengan seri yang ia baca. Dalam menyelesaikan masalahnya, A menggunakan metode pro dan kontra. Yang pertama, A harus mencatat seluruh pilihan yang ada. Kemudian, A harus mencatat setiap aspek pro dan kontra dari pilihan yang A pilih tersebut. Yang terakhir, A harus memberikan poin pada tiap faktor yang ada. Berikut adalah langkah pertama yang dilakukan oleh A. Setelah melakukan research, A mengkategorikan solusi-solusi yang ia dapat menjadi dua kategori, yaitu digital dan fisik. Langkah selanjutnya, A harus mencatat aspek pro dan kontra dari pilihan tersebut. Pada kategori digital, A mendapatkan dua aplikasi pembaca manga yang menyediakan judul yang ia cari. Aplikasi yang pertama bernama Shonen Jump, sedangkan aplikasi yang kedua bernama Manga Plus. Berikut adalah pro dan kontra yang terdapat pada aplikasi pertama. Yang ke satu, ia up to date mengikuti rilisan dari Jepang. Yang kedua, ia menyediakan semua chapter dari yang awal hingga yang terbaru. Kemudian, chapter tersebut bisa di-download dan bisa dibaca secara offline. Kemudian, ia juga tersedia dalam bahasa Inggris. Poin kontranya adalah, jika ingin menggunakan aplikasi tersebut, maka si A harus mengeluarkan biaya langganan per bulan. Berikut adalah pro dan kontra dari aplikasi yang kedua. Yang ke satu, ia juga up to date mengikuti rilisan dari Jepang. Yang kedua, ia tersedia secara gratis dan berbahasa Inggris. Kemudian poin kontranya adalah chapter yang disediakan tidak lengkap. Kemudian chapter tersebut tidak bisa di-download, jadi harus membaca secara online. Maka dari itu, A harus mengeliminasi pilihan aplikasi kedua. Selanjutnya adalah pilihan dalam bentuk fisik. Yang pertama ada cetakan dari penerbit lokal. Kelebihannya, cetakannya bagus, sudah berbahasa Indonesia, dan harganya relatif murah. Sayangnya, cetakan lokal tersebut tidak memiliki jadwal terbit yang konsisten, sehingga ia ketinggalan jauh dengan keluaran dari Jepang. Dan yang terakhir, dimensinya juga kecil. Kemudian ada cetakan dari penerbit US. Kelebihannya, cetakannya bagus, berbahasa Inggris, dan jadwal terbitnya pun lebih konsisten, yaitu per bulan, serta dimensi yang lebar sehingga lebih nyaman untuk dibaca dan lebih up to date mengejar terbitan dari Jepang. Sayangnya, harganya relatif mahal. Maka dari itu, A harus mengeliminasi pilihan cetakan lokal karena terlalu banyak poin kontranya. Setelah mengeliminasi pilihan-pilihan tadi, A mendapati dua pilihan terakhir, yaitu dari digital yang diwakili oleh Shonen Jump dan dari fisik yang diwakili oleh penerbit dari US. Maka dari itu, A menjabarkan poin pro dan kontra dari pilihan final tersebut. Yang pertama dari Shonen Jump, ia terbit lebih dulu daripada cetakan fisik. Karena ia berbentuk secara online, ia bisa mengejar keluaran dari Jepang. Kemudian, harganya murah, hanya 30 per bulan. Dan kemudian, karena berbentuk aplikasi, Shonen Jump dapat diakses kapan saja. Kemudian, tidak memerlukan tempat untuk menyimpan karena berbentuk digital. Kemudian, hanya dengan 30.000, Shonen Jump juga menyediakan judul-judul manga yang lain. Sayangnya, besar gambar dari manga tersebut menyesuaikan dimensi device karena ia berbentuk online. Selanjutnya, dari penerbit US, ia lebih nyaman untuk dibaca karena sudah berbentuk fisik. Kemudian, dimensi buku yang besar sehingga gambar lebih jelas dan tajam sehingga lebih enak dibaca. Yang kemudian, spine buku yang bagus sehingga cocok sekali untuk dipajang. Sayangnya, manga terbitan US tersebut kalah cepat dengan yang digital. Kemudian, harganya mahal dan sulit dibawa kemana-mana karena berbentuk fisik dan dimensi yang besar. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, A harus melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu memberikan poin pada tiap faktor yang ada. Berikut adalah poin-poin yang diberikan oleh A pada tiap faktor pilihan yang ada. Maka dari itu, jika dijumlahkan, Shonen Jump mendapatkan 7 poin, sedangkan penerbit US mendapatkan 5 poin. Maka dari itu, aplikasi Shonen Jump menang dengan 7 poin berdasarkan akumulasi poin-poin yang sudah diberikan oleh A pada tiap faktor pilihan tadi. Pada akhirnya, solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh si A yaitu berupa aplikasi Shonen Jump. Selain menyelesaikan masalah yang dialami oleh si A, yaitu budget yang terbatas dan manga yang up to date, Shonen Jump juga menawarkan banyak nilai plus lainnya, yaitu selain bisa diakses di mana saja, Shonen Jump juga menyediakan judul-judul manga yang lain hanya dengan budget 30.000. Hore! Maka dari itu, selesailah masalah yang dialami oleh si A. Ia berhasil menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan metode pro dan kontra. Dikarenakan masalah yang dialami oleh si A sudah selesai, maka saya, Nova Faras, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.